Bintang berkilau menghias malam. Anak bermain dengan ceria. Izinkan saya mengucap salam untuk hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zasin Fidel Alkindi. Fidel berasal dari SDN 67 Kabupaten Lebong. Kali ini Fidel akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari Kabupaten Lebong yang berjudul Anak Lumang. Di sebuah desa di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, hiduplah seorang anak laki-laki yang sangat miskin. Ia tinggal di gubuk yang reot, terletak di pinggir kampung. Warga sekitar memanggilnya Anak Lumang. Nah teman-teman, dalam bahasa Rejang, anak lumang berarti anak yatim piatu yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Meskipun yatim piatu, anak lumang tidak bergantung diri kepada orang lain. Ia rajin bekerja keras, rajin beribadah, dan suka menolong warga. Hingga pada suatu hari, anak lumang sedang melihat para anak-anak bermain di halaman. Hap, hap, 1, 2, 3. Hap, hap, 1, 2, 3. Aku duluan ya. Maaf teman-teman, apakah aku boleh bermain dengan kalian? Tanya anak lumang. Apa? Kamu ingin bermain dengan kita? Wahahaha, wahahaha. Lihat teman-teman, ia ingin bermain dengan kita. Maaf anak lumang, kami tidak ingin bermain denganmu. Kamu kumal dan kotor. Pergi sana, pergi sana. Ya, pergi, pergi. Anak lumang merasa sangat sedih. Oi kisahnya si anak lumang, pedih hati disimpan sendiri. Tiada ayah, tiada beribu, pedih hati disimpan sendiri. Namun, ia yakin pada suatu hari nanti keberuntungan akan berpihak kepadanya. Waktu terus berjalan, anak lumang tumbuh menjadi seorang pria yang sangat ganteng dan tampan. Dan dia semakin rajin bekerja keras, rajin beribadah, dan rajin menolong warga. Hingga pada suatu hari, wah, sepertinya kayu ini cocok untuk aku jual. Setelah mengumpulkan kayu bakar, anak lumang pun tertidur. Ia bermimpi melihat seorang bidadari berpakaian putih-putih menghampirinya seraya berkata, "Wahai anak muda, rajinlah bekerja keras dan jangan putus asa. Tabung hasil pekerjaanmu dan pergilah ke kota. Nasib baikmu sedang menunggu di sana." Sontak anak lumang pun kaget. Wah, ternyata aku hanya mimpi. Siapa ya wanita tadi? Tetapi katanya juga baik, aku harus mengikutinya. Mulai sejak itu, anak lumang semakin rajin bekerja keras, rajin beribadah, dan rajin menabung. Setelah uang tabungannya terkumpul, anak lumang pun berangkat ke kota. Jeng 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 jeng, setibanya di kota, wai, alangkah besarnya rumah tuh ya. Wai, kapanlah aku bisa punya rumah besar cak tuh ya. Nah teman-teman, pada suatu hari, anak lumang sedang melihat para warga berkumpul mendengarkan sayembara. Pengumuman, barang siapa yang bisa menemukan putri sang penguasa kota, jika laki-laki akan dijadikan saudara. Sekian pengumuman, terima kasih. Para warga pun berbondong-bondong pergi ke rumah sang penguasa kota, termasuk anak lumang. Nah teman-teman, tetapi belum ada satupun yang bisa menemukan putri sang penguasa kota. Tiba-tiba, hei kamu pemuda kumal, sekarang giliranmu. Aku?
Ya, kamu. Aku? Ya, kamu. Anak Lumang pun merasa sangat takut dan mengikuti pengawal dengan perlahan-lahan. Setibanya di rumah penguasa kota, anak Lumang melihat sang putri yang sangat cantik terbaring dengan mata tertutup. Wahai anak muda, apakah engkau bisa menyembuhkan putriku? Ucap penguasa kota. Maaf tuan, sebenarnya saya bukan tabib, tapi baiklah, akan saya coba. Anak Lumang pun menghampiri sang putri penguasa kota untuk mengobatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu yang terbaring lemah ini. Angkatlah penyakitnya, berikanlah dia kesehatan ya Allah. Amin. Sungguh ajaib, mata sang putri penguasa kota terbuka perlahan-lahan. Ayah, ibu, aku sembuh. Seluruh orang yang berada di sana merasa sangat bahagia, dan akhirnya anak Lumang diangkat menjadi keluarga sang penguasa kota. Hingga pada suatu hari, anak Lumang mengajak sang putri pulang ke kampung halamannya dengan menggunakan kereta kuda yang sangat besar. Hush hush nia, hush hush nia, hush hush nia. Setibanya di kota Dono, woi para warga kampung, nengoklah, ada kereta kuda besar. Iya ya, ada kereta kuda besar. Maaf, kenapa dia berhenti di depan rumah anak Lumang? Ucap para warga. Ketika kereta kuda berhenti di depan rumah anak Lumang, putri pun menanya, wahai kakak, kenapa kita berhenti di sini? Anak Lumang pun menjawab, disinilah tempat kakak dilahirkan, dan disinilah tempat kakak dibesarkan. Dan akhirnya putri pun menyuruh pengawalnya untuk membuat sebuah rumah yang sangat besar. Para warga pun merasa malu dan minta maaf pada anak Lumang. Dan akhirnya anak Lumang hidup bahagia dengan keluarga angkatnya selama-lamanya. Nah teman-teman, ceritanya selesai deh. Pesan moral yang dapat kita ambil, tetaplah semangat dalam bekerja maupun belajar. Raih cita-citamu setinggi-tingginya dan jangan mudah putus asa. Nah teman-teman, lain kali Fidel sambung ya ceritanya. Wah, jika Fidel ada kesalahan atau kehilapan, Fidel mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.